welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku Nana. Kali ini aku mau mereview tentang drama Korea yang berjudul Hey Bae Mama. Nah, drama ini bergenre itu komedi fantasi keluarga. Jadi menceritakan tentang seorang ibu. Dia itu sudah meninggal dunia, kemudian dia bergentayangan menjadi arwah selama hampir 5 tahun. Tapi dia kemudian harus menjalani proyek reinkarnasi untuk menjadi manusia kembali selama 49 hari. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana kelanjutannya? Sebelum aku mulai reviewnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel aku, belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya ya guys, karena subscribe itu gratis. Kalian klik tombol like-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update video yang terbaru. Oke, kita langsung mulai aja. Check it out. 누구 딸내미인지 그냥 아주 이뻐 죽겠네. 뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀. 난 귀신이다. 사람들 눈에 보이지 않는 귀신. 애기 옆에 붙어있으면 안 된다고 몇 번을 말하냐. 내가 내 새끼 앞에 좀 있겠다는데. 죽은 것도 억울한데 핏덩이 새끼 두고 가기가 어디 쉽겠냐. 쟤 우리 봐. 서우야, 서우가 날 보나 봐. Hey Bae Mama sudah tayang di stasiun TVN mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 19 April 2020 dengan berjumlah 16 episode. Drama Hey Bae Mama disutradarai oleh Yoo Ji-won yang juga merupakan sutradara dari beberapa drama populer yaitu Abyss dan Tomorrow with You. Untuk penulis naskah dari drama Hey Bae Mama adalah Kwon Hae-jo yang juga merupakan penulis naskah dari drama populer Gobaek Couple. Untuk pemeran utama dari drama Hey Bae Mama itu ada 4 orang. Yang pertama adalah Kim Tae-hee. Nah, drama Hey Bae Mama ini merupakan comeback pertama Kim Tae-hee setelah vakum selama 5 tahun. Dia terakhir bermain dalam drama Yongpal tahun 2005. Nah, Kim Tae-hee ini adalah istri dari aktor dan penyanyi Rain. Jadi kalian semua yang mengaku pecinta drama Korea pasti sudah gak asing lagi sama pasangan ini ya. Apalagi Rain. Siapa sih yang gak kenal Rain ya, aktor tampan juga penyanyi dari Korea Selatan itu. Nah, mereka itu menikah, mereka itu bertemu saat memainkan drama Yongpal. Kemudian gak lama mereka menikah dan sekarang mereka sudah punya 2 anak ya guys. Nah, Kim Tae-hee ini juga sudah bermain di beberapa drama populer lainnya yaitu Stairways to Heaven, My Princess, Love Story in Harvard, Iris, dan Yongpal. Pemeran utama yang kedua adalah Lee Kil-hyung. Dia adalah aktor dari Korea Selatan yang juga sudah bermain di beberapa drama populer yaitu Stranger, Prison Playbook, Life, Dr. John, dan Innocent Witness. Pemeran utama yang ketiga adalah Go Bo-gyeol. Dia adalah aktris dan juga model cantik dari Korea Selatan. Go Bo-gyeol ini juga sudah bermain di beberapa drama populer yaitu Cinderella with Fortnite, Convention Couple, Mother, dan Other Chronicle. Pemeran utama yang terakhir yang keempat adalah Seo Wo-jin. Dia ini adalah seorang aktor cilik berusia 5 tahun. Nah, Seo Wo-jin ini sebenarnya adalah anak laki-laki ya guys. Dia ini memerankan sebagai Siwoo. Dia berhasil secara totalitas berperan dalam drama Hey Bae Mama sebagai Siwoo, yaitu putri dari Cha Yuri dan Jo Gang-hwa. Seo Wo-jin juga sudah bermain di beberapa drama populer yaitu VIP, Love with Flaws, dan The Light in Your Eyes. Oke, kita masuk ke sinopsisnya ya guys. Jadi Kim Tae-hee di sini dia berperan sebagai Cha Yuri. Cha Yuri ini adalah gadis cantik yang karakternya itu mudah disukai oleh orang-orang di sekitarnya ya guys. Cha Yuri ini memiliki kepribadian yang ceria, baik hati, dia itu setia kawan, kemudian penurut sama orang tuanya, dan dia ini sangat mencintai pasangannya. Nah, pada masa kuliah, Cha Yuri ini bertemu dengan Jo Gang-hwa.
Nah, mereka ini akhirnya jatuh cinta pada pandangan pertama dan kemudian mereka memutuskan untuk berpacaran. Setelah berpacaran lama, akhirnya mereka ini menikah. Nah, kehidupan pernikahan Cha Yuri dan Cho Gwang-hwa ini sangat harmonis dan bahagia ya guys ya. Mereka ini juga punya dua sahabat yang juga merupakan pasangan suami istri, yaitu Ko Hyung Jung dan Kwe Kwon Sang. Hubungan persahabatan mereka ini sudah melebihi persahabatan ya guys, jadi sudah seperti saudara. Mereka ini sering pergi liburan bareng, sering curhat bareng, bahkan uniknya Cha Yuri dan Ko Hyung Jung ini hamilnya bisa barengan gitu guys. Nah, sampai suatu ketika terjadi suatu kejadian, yaitu dimana Cha Yuri ini mengalami kecelakaan yang sangat tragis, dan pada saat itu yang bisa diselamatkan adalah anak yang ada di dalam kandungannya. Jadi pada saat itu Cha Yuri itu hamil besar, dan sebelum 2 hari sebelum dia tuh jadwal untuk melahirkan, dia mengalami kecelakaan gitu guys. Dan saat itu Cha Yuri itu meninggal dunia. Nah, sejak kejadian itu kehidupan mereka itu berubah 180 derajat. Orang-orang terdekat Cha Yuri itu merasa sangat terpukul, sangat sedih, dan sangat kehilangan Cha Yuri. Itu karena Cha Yuri ini hubungannya selama ini begitu dalam dan begitu dekat dengan orang-orang yang di sekitarnya itu guys. Sejak kejadian itu, Cha Yuri ini bergentayangan menjadi arwah selama 5 tahun. Dia ini bergentayangan di sekitar anaknya, suaminya, adiknya, orang tuanya, bahkan sahabat-sahabatnya. Awalnya Cha Yuri ini ingin menjadi arwah bergentayangan itu hanya untuk bisa berdekatan dengan anaknya, mulai dari anaknya itu masih bayi sampai bisa berjalan kembali. Dan dia ingin pergi dengan tenang ke akhirat setelah suaminya ini bisa pulih, bisa move on, bisa melupakan dia, kemudian bertemu dengan jodohnya dan bisa menikah lagi. Tapi lama-kelamaan Cha Yuri ini menjadi serakah ya guys. Dia itu ingin terus bersama dengan anaknya meskipun hanya sebagai arwah. Dia ingin terus bersama anaknya sampai anaknya ini tumbuh dewasa. Seperti itu guys. Lee Kyung Hyung, dia berperan sebagai Cho Gwang-hwa. Dia adalah suami dari Cha Yuri. Cho Gwang-hwa ini bekerja berprofesi sebagai dokter ahli bedah kardiotorak di sebuah rumah sakit di daerah itu. Awalnya kehidupan pernikahan mereka itu sangat bahagia, harmonis, apalagi saat itu Cha Yuri bisa hamil. Cho Gwang-hwa ini begitu bahagia menikah sama Cha Yuri, sampai kebahagiaan mereka itu musnah, hancur karena Cha Yuri ini meninggal dunia, dan dia ini hanya meninggalkan putri mereka yang baru dia lahirkan. Cho Gwang-hwa menjadi sangat sedih dan hancur. Dia ini betul-betul kehilangan istri yang sangat dia cintai ya guys. Cho Gwang-hwa ini menjadi trauma dan fobia terhadap ruang operasi di rumah sakit. Padahal Cho Gwang-hwa ini bekerja atau berprofesi sebagai dokter ahli bedah kardiotorak yang sebagian besar pekerjaannya itu mengharuskan dia itu melakukan operasi. Sedangkan Cho Gwang-hwa ini sangat trauma. Dia ini saat masuk ke ruang operasi itu selalu teringat dan terngiang-ngiang dengan jasad istrinya yang meninggal di ruang operasi. Jadi setiap dia itu ada pasien yang mengharuskan dia dioperasi itu, dia selalu mengalihkan kepada seniornya. Dia itu masih belum berani dan belum bisa untuk melakukan operasi. Setelah cukup lama Cho Gwang-hwa ini hidup dalam kesedihan dan keterpurukan, akhirnya Cho Gwang-hwa ini bertemu dengan Oh Min-young. Oh Min-young ini adalah adik kelas Cho Gwang-hwa saat kuliah kedokteran dulu, dan Oh Min-young ini karakternya itu gadis yang cantik dan baik hatinya. Oh Min-young ini bisa menerima Cho Gwang-hwa ini apa adanya, dan dia ini bisa mencintai dan menyayangi Cho Gwang-hwa dan putrinya Sil-woo dengan tulus. Bersama Oh Min-young, Cho Gwang-hwa ini bisa kembali tersenyum, dia tuh bisa bahagia, dan setelah lama dekat akhirnya mereka ini memutuskan untuk menikah.
Keputusan itu Cho Gangwa ambil karena dia itu menginginkan putri satu-satunya yaitu Seo-woo itu memiliki sosok ibu yang bisa menjaga dan merawat anaknya. Itu juga desakan dari keluarga Chae-yuri yang menginginkan Cho Gangwa ini bisa segera move on, bisa kembali menata hidupnya, dan bisa melupakan mendiang istrinya yang sudah meninggal. Chae-yuri ini baru menyadari kalau putrinya Seo-woo itu mengalami keterlambatan dalam perkembangan, dan Seo-woo ini ternyata bisa melihat arwah yang bergentayangan di sekitarnya. Itu disebabkan karena Chae-yuri selama ini tuh selalu menempel dan mengikuti kemanapun putrinya itu pergi selama hampir 5 tahun. Nah, pada suatu titik Chae-yuri ini sangat marah pada dewa yang di atas. Dia ini marah-marah, mengumpat, memaki, meluapkan semua emosinya pada dewa. Apa salah saya, dewa? Kenapa jadi seperti ini, dewa? Saya ini sudah ditakdirkan meninggal dunia, bahkan belum sempat memegang bahkan mengasuh putriku sejak aku lahir. Kenapa harus aku yang seperti ini? Akhirnya setelah itu terjadilah suatu keajaiban, boom. Chae-yuri ini bisa menjadi manusia atau bisa hidup kembali menjadi manusia, guys. Dia ini bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Dan orang pertama yang bisa melihat Chae-yuri menjadi manusia itu adalah Cho Gangwa, suaminya sendiri. Saat Chae-yuri itu menyadari bahwa dirinya ini berubah atau hidup kembali menjadi manusia, Chae-yuri ini segera menemui teman dukunnya yaitu Min Dong-si. Ternyata perubahan Chae-yuri bisa kembali hidup menjadi manusia itu bukan merupakan hadiah cuma-cuma dari dewa, tapi ini merupakan proyek reinkarnasi selama 49 hari, guys. Jadi Chae-yuri ini selama 49 hari itu harus menyelesaikan semua hal yang belum dia selesaikan, dan dia ini hanya diberi waktu selama 49 hari. Dan jika Chae-yuri ini ingin bisa hidup kembali menjadi manusia selamanya, maka Chae-yuri ini harus bisa kembali ke posisinya awal, yaitu artinya Chae-yuri ini harus bisa menjadi istri Cho Gangwa kembali sebelum dia meninggal. Padahal saat itu Cho Gangwa ini sudah menikah lagi dan dia ini sudah punya istri yang baru yaitu Oh Min-young, dan Cho Gangwa ini sangat mencintai istri barunya. Chae-yuri ini tahu banget soal hal itu, guys. Chae-yuri yang sudah bergentayangan menjadi arwah selama hampir 5 tahun, dia ini paham betul, tahu betul bagaimana kehidupannya Cho Gangwa dan Oh Min-young. Kehidupan rumah tangga mereka ini betul-betul bahagia dan harmonis. Dia tahu betul Oh Min-young ini orangnya sangat baik dan betul-betul mencintai anaknya dan juga suaminya dengan sangat tulus. Dan Chae-yuri ini betul-betul tidak mau merusak kebahagiaan yang sudah ada itu, guys. Nah, saat Chae-yuri ini menjadi manusia, dia ini karena ingin selalu dekat dengan anaknya, dia ini sampai bela-belain ngelamar kerja sebagai juru masak di playgroup tempat Seo-woo ini sekolah, guys. Dan dia ini juga melamar pada Oh Min-young, ibunya Seo-woo yang baru, itu untuk menjadi pengasuh yang mengantar jemput Seo-woo ke sekolah. Itu tujuannya apa? Karena Chae-yuri itu ingin mengusir arwah-arwah yang bergentayangan di sekitar putrinya, supaya putrinya ini bisa segera sembuh, nggak bisa melihat arwah lagi. Tujuannya seperti itu ya, guys. Jadi apa sebenarnya keputusan dari Chae-yuri? Apakah dia ini akhirnya memutuskan untuk tetap menjadi manusia selamanya dan merebut posisi Oh Min-young menjadi istri Cho Gangwa kembali, atau justru Chae-yuri ini justru merelakan dan dia ini pergi ke akhirat atau meninggal dunia selamanya? Nah, pada episode ke-15 itu nanti akan terjawab ya, guys. Kenapa Chae-yuri ini bisa hidup kembali menjadi manusia padahal dia ini sudah meninggal dunia. Dan itu ternyata karena ibu Chae-yuri itu menulis surat permohonan pada kertas yang ditempel di kuil, dan ibunya ini selalu datang setiap hari ke kuil untuk berdoa, memohon kepada dewa untuk bisa bertemu kembali dengan putrinya Chae-yuri walaupun itu hanya sekali saja.
Nah, di akhir episode ke-16 itu diceritakan bahwa akhirnya Chayuri ini membuat suatu keputusan bahwa Chayuri ini setelah 49 hari dia itu memutuskan untuk pergi ke akhirat selamanya. Dia tidak mau merusak kebahagiaan orang-orang di sekitarnya, terutama suaminya ya guys. Dia tidak mau Om Min Young ini pergi meninggalkan Cho Gwang-hwa. Dia ingin Om Min Young tetap menjadi istri dari Cho Gwang-hwa dan ibu dari anaknya Siwoo. Karena Chayuri ini tidak mau merusak kebahagiaan mereka guys. Nah, sebelum Chayuri ini pergi meninggalkan dunia ini untuk selamanya, dia ini membuat daftar, semua daftar yang ingin dia lakukan sebelum dia itu pergi, atau sebelum yang bisa dia lakukan sebelum waktunya dia itu habis ya guys. Nah, salah satunya dia itu berpiknik dengan keluarganya, kemudian juga mentraktir semua teman-teman arwahnya, dan pastinya dia melakukan piknik dengan Cho Gwang-hwa, dua sahabatnya, dan juga anak-anaknya ya guys ya. Setelah semua daftar itu dia lakukan, termasuk berpamitan dengan Siwoo putrinya, akhirnya di musim semi di mana bunga-bunga itu bermekaran, Chayuri itu diantar teman dukunnya Mi Dong-si itu pergi meninggalkan dunia, yaitu meninggal dunia. Endingnya ini bener-bener bikin mewek ya guys, bener-bener sedih. Aku waktu itu jujur aku sempet nangis karena di situ tuh bener-bener bisa membawa penonton itu bisa nangis ya guys ya. Oke, kita masuk ke reviewnya ya guys. Drama Happy Mama ini mengingatkan aku pada drama Korea lama, yaitu 49 Days. Mungkin kalian masih ingat ya guys, ini ceritanya itu hampir mirip-mirip sama, yaitu misi atau proyek reinkarnasi selama 49 hari. Orang yang sudah meninggal dunia kalau ingin reinkarnasi atau lahir kembali menjadi manusia. Cuma di sini itu dikemas case-nya itu konfliknya berbeda gitu ya guys ya. Tapi sebenarnya intinya sama, yaitu proyek reinkarnasi selama 49 hari. Nah, menariknya lagi di drama ini itu kalau aku lihat mulai dari episode awal sampai dengan episode akhir itu nggak ada pemeran antagonis atau pemeran jahatnya guys. Semuanya itu pemerannya baik-baik, nggak ada yang antagonis sama sekali. Tapi tidak mengurangi bagusnya jalan cerita dari drama ini guys. Luar biasa ya guys. Nah, drama ini juga seru, terutama kalau ada tayangan dari dua orang sahabat dari ini pasangan suami istri yang juga sahabat dari Cho Gwang-hwa dan Chayuri. Nah, di setiap awal episode itu nanti pasti akan ada cuplikan kenangan-kenangan mereka bersama dengan Chayuri. Dan kalau sudah ada cuplikan, kalau ada dua pasangan ini atau dua pasutri ini itu pasti gokil, lucu banget, kocak, dan pasti bikin kita ngakak ya guys. Drama ini tuh ngena banget kepada penonton wanita yang usianya mungkin 25 tahun ke atas, yang sudah menikah, punya anak, atau yang belum menikah. Dia ini pasti akan dibawa seakan-akan kita tuh bisa merasakan menjadi Chayuri yang sudah meninggal dunia itu guys. Kita pasti akan dibikin baper di situ. Nah, kalau untuk penonton laki-laki, kalau tertarik nonton drama ini, itu hikmah yang bisa diambil itu adalah kita harus menghargai dan menyayangi pasangan kita. Karena kalau kita ini meninggal duluan, kadang omelan-omelan kecil, riak-riak kecil dalam rumah tangga itu bikin kita tuh kangen banget sama pasangan kita. Ternyata dia itu orang yang sangat berharga untuk kita. Itu ya guys ya. Hikmah yang bisa kita petik kalau kita nonton drama Happy Mama ini adalah mengisahkan tentang pengorbanan seorang ibu, kasih sayang seorang ibu, yaitu di sini itu Chayuri kepada Siwoo anaknya. Dia itu rela melakukan apapun supaya tetap bisa bersama anaknya walaupun dia ini menjadi arwah gentayangan guys. Bahkan saat dia ini sebelum meninggal, saat kecelakaan tragis, saat dia itu masih di akhir nyawanya, itu dia itu meminta kepada dokter yang mau mengoperasi dia itu minta anaknya saja yang diselamatkan, bukan dia.
dia rela meninggal demi anaknya tetap bisa hidup gitu ya guys. Oke, kalau dari segi acting drama Happy Mama ini, pemeran utamanya yang pertama itu Kim Tae-hee ya. Kalau ngelihat peran dia, Kim Tae-hee di sini itu dia berhasil secara totalitas memerankan sebagai Cha Yuri, seorang ibu yang sudah meninggal dunia. Aktingnya benar-benar luar biasa. Kamu berhasil, Mbak. Kalau aku suka banget sama akting dari Cho Gang-hwa. Ini suami dari Cha Yuri. Dia ini sangat berhasil secara totalitas memerankan sebagai suami dari Cha Yuri, guys. Dia ini berhasil menguapkan ekspresi kebahagiaannya saat Cha Yuri itu masih hidup. Dia tuh sangat bahagia menikah dengan Cha Yuri. Bagaimana cara dia merayu, gombalannya, rayuannya, guyonannya, recehannya, gokil, itu dia tuh dapat banget. Cho Gang-hwa ini berhasil ya memerankan di situ. Dan di saat ditinggal meninggal Cha Yuri, dia ini berubah ekspresi menjadi orang yang depresi, sedih, gak punya semangat hidup. Dia jadi cengeng, sering nangis. Aktingnya betul-betul luar biasa kalau menurut aku ya guys. Nah, alur maju mundur di drama ini tuh juga ditata dengan sangat epik ya guys, sehingga membuat penonton itu jadi tidak bosan walaupun ini hanya drama ringan yang tidak ada pemeran jahatnya ya guys ya, maksudnya nggak ada konfliknya yang ada jahat-jahatnya gitu. Nah, kalau dari segi rating, drama Happy Mama ini fluktuatif ya guys, mulai dari 4 sampai 6%. Rating tertinggi itu ada di episode keempat yaitu 6,519%, dan rating terendah ada di episode ke-14 yaitu 4,226%. Oke, aku sudah selesai mereviewnya ya guys. Buat kalian yang belum sempat nonton, mungkin setelah melihat review aku jadi tertarik untuk menonton, aku sangat merekomendasikan kalian semuanya untuk nonton drama ini karena banyak banget hikmah yang bisa kita ambil di situ. Drama ini benar-benar berhasil bisa bikin kita baper guys. Oke, sebelum aku tutup review dari aku, buat kalian yang belum subscribe, kalian tombol subscribe-nya ya guys, karena subscribe itu gratis. Kalian klik tombol like-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update video yang terbaru. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Sampai ketemu lagi di next videoku. Bye bye.